Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau tes gaming antara Tecno Pova dan Poco M3. Kedua handphone ini dijual di kelas harga yang sama 2,1 jutaan dan untuk prosesor walaupun berbeda tapi punya kapasitas RAM yang sama yaitu 6GB dan storage 128GB. Pada prosesor Tecno Pova ini menggunakan chipset MediaTek Helio G80, sedangkan pada Poco M3 menggunakan chipset Snapdragon 662. Dan untuk skor Antutu, Tecno Pova menghasilkan skor di angka 197 ribuan, sedangkan untuk Poco M3 menghasilkan skor Antutu di angka 172 ribuan saja. Pada Geekbench, Tecno Pova menghasilkan skor di angka 380 untuk single core dan 1359 untuk multi-core. Sedangkan untuk Poco M3 menghasilkan angka 314 untuk single core dan 1333 untuk multi-score. Jadi terlihat lumayan jauh ya skor benchmark antara kedua handphone ini. Bisa jadi karena Helio G80 sama Snapdragon 662 ini memang beda kelas. Karena Snapdragon 662 memang kurang populer di handphone gaming harga murah sekarang ini. Oke, selanjutnya saya akan tes beberapa game yang lagi favorit sekarang ini dan kita akan lihat bagaimana kemampuan kedua handphone ini dalam menjalankan game-game tersebut. Jadi simak terus video ini sampai habis ya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Untuk pertama saya tes game Mobile Legends pada Poco M3 ini. Pada game ini bisa dapat settingan rata kanan dan grafisnya itu bisa dapat high. Untuk gameplaynya sendiri sudah terasa smooth ya, gambarnya juga terasa detail karena handphone ini sudah dilengkapi layar Full HD+. Efek-efeknya juga terlihat bagus dan detail dan untuk game ini nggak ada masalah dimainkan pada Poco M3. Semuanya smooth dan lancar. Setelah 15-20 menit bermain, suhu tertinggi pada permukaan layarnya tercatat berada di angka 36 derajat Celcius. Sedangkan pada bagian belakang dekat kamera, suhu tertingginya tercatat juga 36 derajat Celcius. Jadi masih lumayan adem ya untuk gameplay 20 menitan. Dan untuk baterainya berkurang sekitar 6-7%. Sedangkan Tecno Pova untuk game yang sama Mobile Legends dapat settingan rata kanan juga dengan grafis high, sama seperti Poco M3 tadi. Pada gameplaynya sendiri juga sama-sama terasa smooth dan lancar. Gambar dan efeknya juga sama detail, walaupun Tecno Pova ini masih memiliki resolusi HD+ saja, tetapi tetap menampilkan gambar dengan kualitas yang bagus. Keluarga handphone Infinix memang selalu dikenal ya karena memberikan layar yang bagus walaupun rata-rata produknya itu hanya punya layar HD+ saja. Setelah 15-20 menit bermain, suhu tertinggi pada layarnya tercatat pada angka 37 derajat. Dan pada bagian belakangnya juga tertingginya itu tercatat pada angka 37 derajat saja. Dan untuk baterainya berkurang sekitar 7-8%. Lanjut ke game COD. Pada Poco M3, settingan game ini bisa dapat grafik di very high dan frame rate-nya itu di high. Gameplaynya sendiri masih terbilang smooth dan lancar, dan handphone yang menggunakan stereo speaker memang terasa jauh lebih memuaskan ya. Suaranya itu sangat jernih dan terdengar kuat. Dan setelah 15 menitan bermain, suhu pada layar tercatat sampai 43 derajat tertingginya. Di bagian belakang tercatat 41 derajat untuk suhu tertingginya. Sedangkan untuk konsumsi baterainya berkurang sekitar 6%. Pada Tecno Pova, game COD dapat settingan grafiknya itu cuma mentok di medium dan frame rate-nya di high. Gameplaynya juga masih terasa halus dan lancar. Gak ada masalah yang berarti menurut saya.
Tapi kelebihan dari Tecnopova ini adalah layarnya yang lebih luas, jadi kalau main game mata terasa lebih puas jadinya. Genggaman di tangan juga enak, handphone ini terasa lebih berat dari Poco M3 tapi masih enaklah di tangan. Tapi yang jadi masalah di sini adalah speakernya yang dari earpiece-nya ini ya, terasa cempreng suaranya, membuat kurang enak kedengarannya. Setelah 15-20 menitan bermain, suhu pada layarnya tercatat 39 derajat tertingginya dan pada bagian belakang suhu tertingginya itu tercatat 41 derajat. Sedangkan baterainya berkurang sekitar 7%. Untuk game Asphalt 9 pada Poco M3, settingan grafiknya itu berada di default tapi masih bisa dibuat ke high quality. Dan untuk gameplaynya juga terasa halus dan lancar, nggak ada masalah yang berarti, efek-efeknya juga terlihat jelas dan detail. Setelah 15 menitan bermain, suhu pada layar tercatat 43 derajat tertinggi dan pada bagian belakang suhu tertingginya itu tercatat 41 derajat. Sedangkan untuk baterainya berkurang sekitar 4%. Pada Tecnopova game Asphalt 9, settingan grafik pertama dibuka sudah dapat pada high quality. Dan untuk gameplaynya juga terasa halus dan lancar, nggak terasa ada yang mengganggu sama sekali. Lagi-lagi layarnya yang luas ini buat bermain terasa jadi lebih puas, efek dan gambarnya juga terasa detail. Setelah 15 menitan bermain, suhu pada layar tercatat 36 derajat tertingginya dan pada bagian belakang suhu tertingginya itu tercatat pada angka 38 derajat. Sedangkan untuk baterainya berkurang sekitar 5% saja. Untuk game Genshin Impact pada Poco M3, settingan defaultnya itu rata-rata low sampai lowest dengan 30 frame per second. Tapi untuk gameplaynya sendiri terasa tidak mulus dan patah-patah memang. Terasa sekali lumayan sering nge-lag gambarnya. Walaupun memang tetap bisa dimainkan, tapi kalau kalian berencana beli handphone ini untuk main game Genshin Impact, maka saya tidak merekomendasikan handphone ini ya. Walaupun handphone ini punya RAM 6GB. Setelah 20 menitan bermain, suhu tertinggi pada layarnya tercatat pada angka 44 derajat, cukup membuat hangat memang. Sedangkan pada bagian belakangnya juga tercatat suhu tertingginya itu 44 derajat Celcius. Sedang untuk baterainya berkurang sekitar 6%. Pada Tecnopova game Genshin Impact, settingan grafiknya itu berada pada level lowest dan rata-rata memang berada di low dengan 30 frame per second. Dan untuk gameplaynya juga ternyata masih lumayan sama dengan Poco M3. Gambarnya itu terlihat patah-patah ketika dimainkan dan rasanya akan lebih parah lagi kalau bertemu dengan banyak musuh. Jadi lagi-lagi saya tidak merekomendasikan handphone ini kalau buat mainin game Genshin Impact. 20 menitan bermain, suhu tertinggi pada layar tercatat 38 derajat Celcius dan pada bagian belakang suhu tertingginya itu tercatat pada angka 41 derajat Celcius. Sedangkan untuk baterainya berkurang sekitar 7%. Untuk game PUBG pada Poco M3, settingan grafik sebutnya hanya mentok di high, sedangkan settingan paling tinggi cuma mentok di balance dengan frame rate medium saja. Sedangkan untuk gameplaynya masih terasa halus dan lancar kalau dimainin pakai settingan smooth high tadi ya. Bisa dibilang masih terasa enjoy lah buat dimainin. Apalagi stereo speakernya kadang bisa membantu dalam mencari arah tembakan yang datang. Jadi lumayan lah buat dapetin chicken dinner. Selama 20 menitan bermain, suhu tertinggi pada layar tercatat pada angka 41 derajat Celcius. Dan pada bodi belakangnya, suhu tertingginya itu tercatat pada angka 40 derajat Celcius. Dan baterainya berkurang sekitar 5-6%.
Pada Teknopova, game PUBG dapat settingan yang lebih baik dari Poco M3. Pada grafik smooth bisa dapat frame rate ultra, begitu juga dengan pada grafik balance. Dan settingan paling tingginya bisa mentok di HD dengan frame rate high. Kayaknya memang prosesor menentukan pada game ini ya. Gameplaynya juga masih terhitung halus dan lancar. Ditambah lagi layarnya yang luas dengan poni tompel, membuat penglihatan ke layar jadi terasa sangat puas sekali. Selama 20 menitan bermain, suhu tertingginya itu tercatat 39 derajat Celcius pada displaynya dan suhu tertinggi 41 derajat Celcius pada bagian belakangnya. Sedangkan pada baterainya berkurang sekitar 6-7%. Oke, semua itu dia tadi tes gaming antara Teknopova dan Poco M3. Dan hasilnya memang menunjukkan ada kelebihan dan kekurangan pada masing-masing handphone. Untuk Poco M3 terlihat handphone lebih panas suhunya ketimbang pada Teknopova, yang mana hal ini mungkin dipengaruhi oleh prosesornya. Bermain game pada Teknopova juga terasa lebih puas karena layarnya yang lebih luas dan kameranya yang berbentuk tompel. Sedangkan untuk Poco M3, kejernihan suara pada stereo speakernya memang terasa sangat memuaskan sekali. Gambarnya juga terlihat lebih detail dan tajam. Tapi kesemuanya memang tergantung pada pilihan masing-masing ya. Untuk link pembelian kedua handphone ini dan handphone-handphone lain silahkan cek di kolom deskripsi di bawah ini. Selalu ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.